Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Seperti minggu lalu kita akan membahas kelanjutan dari materi kita, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi, yaitu kita membahas karya-karya patung. Minggu kemarin kita sudah membahas atau sudah saya ceritakan beberapa orang seniman asal Indonesia yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Inyoman Nuarta dengan karya besarnya yang mungkin yang tercatat sebagai karya terbesar di Asia Tenggara, yaitu Garuda Wisnu Kencana, dan beberapa lagi karya-karyanya yang tersebar di Indonesia seperti Tugu Jales Veva Jayamahe di Surabaya, Tugu Proklamasi, kemudian ada patung Hanoman di Jakarta, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah seniman asal Sumatera Barat, yaitu Abdi Setiawan. Dia adalah salah satu seniman yang bergerak di bidang atau di material kayu. Seniman ini, Abdi Setiawan ini, biasanya memperlihatkan objek-objek manusia. Biasanya dia membuat patung satpam, patung wanita, ibu-ibu, anak-anak, atau seorang petinju, tapi dengan gayanya sendiri, dengan goretan-goretan kasarnya dari pahat-pahatnya. Yang ketiga, seorang seniman yang paling nyentrik, yaitu Heri Dono. Heri Dono ini adalah seniman yang lumayan sangat terkenal di Indonesia dengan karyanya yang mahal-mahal. Heri Dono ini adalah seorang seniman instalasi, atau yang sebenarnya itu adalah patung, yang menggunakan objek-objek perwayangan dalam karya-karyanya, menggunakan warna-warna yang nabrak atau warna-warna yang sangat berani, dan biasanya tema-tema dalam karyanya itu adalah tema-tema membahas tentang lingkungan dan perpolitikan di Indonesia. Dan bahkan terakhir saya lihat juga karyanya di Galeri Nasional itu ada juga yang memperlihatkan wayang dari Donald Trump. Nah, wayang adalah salah satu inspirasi dalam berkaryanya. Nah, kali ini kita akan membahas 2 seniman saja dari seniman mancanegara yang saya harap seniman-seniman ini dan karya-karyanya bisa memicu daya imajinasi kalian dalam membuat sebuah karya. Seperti yang saya beritahukan minggu lalu, agar kalian bersiap-siap untuk karya 3 dimensinya. Karena saya akan memberikan tugas karya seni rupa 3 dimensi. Nah, maka dari itu saya harap kalian nabung supaya tidak terlalu memberatkan ke orang tua. Nah, kita akan membahas seniman patung yang pertama, yaitu Pablo Picasso. Kalau kalian pernah mendengar Pablo Picasso, dia adalah seorang seniman yang serba bisa. Karyanya tidak hanya patung, tapi banyak sekali karya patung yang dia buat. Karyanya itu ada lukisan, ada grafis, dan bahkan dia membuat kostum balet. Pablo Ruiz Picasso lahir 25 Oktober 1881, meninggal 8 April 1973. Seorang seniman yang terkenal dengan aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Dia merupakan seniman yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, dan sampai tata letak atau dekorasi panggung. Lahir di Malaga, Spanyol dengan nama lengkap. Namanya ini panjang banget ya. Dan kalau saya salah baca, tolong dikoreksi. Nama lengkapnya adalah Pablo El Pablito Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Napomucano Crispinaiano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Balco y Picasso Lopez. Namanya panjang sekali. Kalau di KTP itu mungkin KTP-nya harus 2 karena saking panjangnya namanya.
Tapi yang anehnya saya lihat di sini nama ayahnya adalah Jose Ruiz Balco, sedangkan ibunya adalah Picasso Lopez. Kenapa nama orang tuanya pendek tapi nama dia sendiri panjang ya? Nah, maka dari itu dia namanya adalah Pablo, kemudian Ruiz dari ayahnya dan Picasso dari ibunya. Nah, ada satu hal yang harusnya kalian tiru dari Pablo Picasso, yaitu pendidikannya. Picasso memiliki sifat yang selalu ingin belajar. Perbedaan kota atau negara bukan suatu halangan untuk memperoleh beragam ilmu. Di usia 14 tahun, ia lulus ujian masuk School of Fine Art di Barcelona dan 2 tahun pindah ke Milan. Dari Barcelona dia pindah ke Milan untuk belajar di Royal Academy. Tak lama kemudian, dia kembali lagi ke Barcelona dan bergabung di Els Quatre Gats, tempat para penyair, artis, dan kritikus untuk menukar ide yang didapatkan dari luar Spanyol. Pada usia 23 tahun, Picasso pindah ke Paris, yaitu kota pusat seni di dunia pada masa itu. Banyak seniman-seniman masyhur terkenal oleh satu macam gaya dasar. Tidak demikian oleh Picasso. Dia menampilkan ruang luas dari pelbagai gaya yang mencengangkan. Kritikus-kritikus seni memberikan julukan seperti periode biru, periode merah muda, periode neoklasik, dan sebagainya. Dia merupakan salah satu dari cikal bakal kubisme. Dia kadang ikut serta, dan kadang menentang perkembangan-perkembangan baru dalam dunia melukis modern. Mungkin tak ada pelukis dalam sejarah yang sanggup melakukan karya-karya dengan kualitas begitu tinggi dengan lewat berbagai macam gaya dalam melukis. Pablo menghasilkan 20.000 karya dalam hidupnya. Yang menarik, Picasso sering mengganti gaya lukisan. Ini bisa terjadi karena Picasso memiliki banyak teman, seperti dari gaya lukis biru dan merah jambu, berubah drastis ke gaya kubisme akibat pengaruh pertemanannya dengan George Braque. Gaya kubisme ini yang mengejutkan dunia seni karena mengubah persepsi orang akan suatu keindahan seni. Kalau sebelumnya lukisan wanita mudah dikenal wajah dari modelnya, oleh Picasso dibuat drastis sehingga bentuk lukisannya sulit dikenal lagi, seperti yang ia tuangkan lewat karya Demoiselle de Figmont. Ini bukan berarti Picasso sembarangan saja membuat lukisan. Ia sebelumnya telah mempelajari karya pematung Iberia dan patung-patung Afrika lainnya, atau patung-patung primitif, yang biasanya bentuknya melengkung dan tidak proporsional. Ketidaksembarangan Picasso juga dibuktikan dengan beberapa eksperimen yang sering dilakukan, terutama pada perspektif dan distorsi yang ada pada suatu lukisan, sehingga gaya kubisme tema Picasso ini mengubah wawasan dunia akan penilaian suatu lukisan. Lukisan bukan saja sebagai keindahan seni, tetapi merupakan pula sebagai hasil penelitian dan eksperimen. Inspirasi dari karya-karya hidup Picasso. Picasso adalah seniman yang melankolis, berkepribadian kuat, egois, dan hidupnya sangat bebas. Tak heran karya-karyanya banyak mencerminkan kepribadiannya itu. Kepribadiannya yang kuat, egois, dan bebas banyak terlihat dari karya-karya seninya yang berkesan kontroversial dan sangat ekspresif. Beda dari yang pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, kemelankolisan Picasso terungkap dari sifatnya yang sangat sensitif serta rinci dalam menilai suatu kenyataan hidup. Ia sanggup membuat kenyataan hidup ini sebagai sumber inspirasi karyanya. Nah, itu adalah latar belakang dari Picasso dan bagaimana dia membuat karya. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke seniman yang kedua. Seniman yang kedua itu adalah Claes Oldenburg. Lahir 28 Januari 1929. Adalah pematung Amerika kelahiran Swedia. Terkenal karena patung seni publiknya yang biasanya menampilkan replika besar benda-benda sehari-hari.
tema lain dalam karya adalah patung lembut versi benda sehari-hari. Banyak karya-karyanya merupakan hasil kerjasama dengan istrinya, yaitu Kooses van Berges, yang meninggal pada tahun 2009. Mereka telah menikah selama 23 tahun. Oldenburg tinggal dan bekerja di New York. Claes Oldenburg dan Kooses van Berges. Pada tahun 1960, Oldenburg telah menghasilkan pahatan yang berisi gambar, huruf, dan tanda-tanda yang dibuat dengan sederhana, terinspirasi oleh lingkungan Lower East Side di mana dia tinggal. Terbuat dari bahan-bahan seperti karton, kain goni, dan koran. Pada tahun 1961, ia mengubah metodenya membuat patung dari kawat ayam yang dilapisi kanvas yang dibasahi plaster dan cat enamel yang menggambarkan benda-benda sehari-hari, barang-barang dari pakaian dan makanan. Pertunjukan pertama Oldenburg mencakup karya 3 dimensi pada Mei 1959, diadakan di Galeri George Sand. Banyak patung benda duniawi berskala besar di Oldenburg menimbulkan ejekan sebelum diterima. Ia menyerang kesombongan bangunan klasik di baliknya, menantang kesombongan dengan kesungguhan. Sejak 1970-an, Oldenburg berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada komisi publik. Pekerjaan publik pertamanya adalah Three-Way Plug, mendapat komisi dari Oberlin College dengan hibah dari National Endowment for the Arts. Kolaborasinya dengan penulis Belanda, Amerika, dan sejarawan seni Kooses van Berges berasal dari tahun 1976. Kolaborasi pertama mereka datang dari Oldenburg, ditugaskan untuk mengerjakan ulang Tower 1, sebuah patung tahun 1971 dari alat-alat berkebun yang sangat besar. Nah, jadi karya-karya yang ditampilkan Oldenburg dan istrinya tadi Kooses van Berges adalah karya-karya berukuran besar, yaitu karya-karya sehari-hari yang bisa kita temukan di sehari-hari keseharian kita, tapi sebenarnya bukan keseharian kita, tapi keseharian orang-orang luar negeri itu, seperti bowling. Di situ ada palu, dan palunya saya juga terlihat tidak mirip dengan yang ada kita. Ada skop-skop kecil. Biasanya kalau di sini main pakai cangkul aja. Nah, karya-karya itu menjadi inspirasinya, dan seperti yang dia katakan tadi, karya itu adalah melawan kesombongan bangunan-bangunan kokoh yang ada di sana. Jadi karya itu menjadi inspirasi bagi dia. Nah, itu adalah dua seniman yang berkarya seni patung yang sangat spektakuler dan sangat terkenal di dunia. Minggu depan mungkin akan saya adakan ujian bulanan atau ujian pertama kita dari karya-karya dan tugas-tugas dan materi-materi yang sudah ada di YouTube. Bisa kalian tonton ulang atau kalian catat-catat ulang supaya kalian bisa mendapatkan pengetahuannya. Nah, untuk kali ini tidak ada tugas, kalian tinggal komen saja di komen box. Kalian buat nama dan kelas saja. Oke? Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.